Ya, kuliah chapter pengukuran kemarin sampai di pengukuran distribusi arus ya. Sehingga kalau saya sharing screen sekarang, kita, oke, saya kira ini ya yang kemarin ya. Ya, sampai di sini. Pengukuran PSPR, bandwidth, kemudian distribusi arus pada antena. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke polarisasi antena. Tapi sebelum itu saya ada yang lupa kemarin itu untuk menekankan ini. Mundur ke belakang sedikit ya. Untuk, nah ini ada, coba lihat di diktatnya halaman berapa ini ya. Kalau saya lihat ini halaman, ini penting saya tekankan karena penjelasan dalam diktat kurang tegas begitu ya. Ini halaman 411 ya. Ini metode pengukuran antena menggunakan 2 buah antena dan melibatkan pantulan. Jadi kalau kita lihat ini sudah muncul gambarnya belum yang pengukuran lewat pantulan? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah ini. Sudah. Jadi ini kan di bawah ini ada medan maksimum, ada medan minimum begitu. Nah sebetulnya pengertiannya begini. Jadi kalau kita menggunakan pengukuran 2 buah antena, antena A punya gainnya GA, antena B punya gainnya GB, maka ya kalau yang tanpa ada pantulan kan sebelumnya menggunakan rumus yang ini kan 2 antena kan ya. Ini artinya hanya ada satu part saja, satu lintasan. Jadi GA atau G transmit, GB atau G receive bisa menggunakan rumus ini, rumus Price loss begitu untuk menghitung penjumlahan dari gen A dan gen B gitu, atau GT dan GR tanpa pantulan ini. Nah, sekarang kalau ada pantulan, justru kita ada ini, selain dari hasil pengukuran gain transmit GA dan gain receive GB, ini kan 20 log 4pi, jarak R0 itu ini jarak langsung ya. Kemudian ini perhitungan dayanya. Nah, ini yang suku paling akhir yang minus 20 log direktivitas A, direktivitas B ini kan ini direktivitas itu maksudnya begini. Kalau ada pantulan, kita kan kalau sinyal yang langsungnya tentu ini arah antena kepada sumbu lob utama begitu. Maksudnya sumbu lobnya begitu. Kalau lobnya cuma satu, sumbu lobnya gitu. Nah, sedangkan yang pantulan ke sini, kalau antena itu memiliki direktivitas yang cukup tinggi, maka kalau arah dari gelombang itu bukan pada sumbu lob antena, tentu kita harus memberikan koreksi. Ya, koreksi akibat dari half power beamwidth gitu. Dari lebar berkas setengah daya. Kalau misalnya pas turun 3 dB berarti hanya setengahnya kan. Kalau yang lewat sumbu lobnya berarti maksimum. Kalau yang pantulannya misalnya persis di lebar berkas setengah daya berarti hilang setengah dB itu. Hilang 3 dB atau setengah daya gitu ya. Nah, maka dikoreksinya di sini ada 20 log DADB itu ini direktivitas dari antena pancar DA, direktivitas dari antena receive DB. Nah, kemudian R di sini koefisien pantul ya, di sini. Kemudian RR di sini jarak lintasan yang melalui koefisien pantul. Boleh dihitung dari titik A kecil ke lantai sampai ke B, atau boleh juga kita menghitung dari antena pencerminan dari antena pancar di bawah sini di dalam tanah ini. Ya sama kan, ini kan jaraknya kan R kan. Nah ini rumus ini GA tambah GB itu yang suku pertama 20 log 4 pi R0 per lambda ditambah 10 log RWT, ini rumus perhitungan gain 2 buah antena berdasarkan sinyal yang langsung saja kalau tidak ada pantulan. Nah kalau ada pantulan ada tambahan suku berikutnya ini pengaruh dari direktivitas dihitung dan pengaruh di pantulan dihitung. Nah ini kan begini, kalau kita misalkan merubah salah satu atau kedua tinggi antena,
Misalnya HT tetap, HR dirubah tingginya, atau HR tetap, HT dirubah, atau HT dan HR dirubah-rubah tingginya. Maka kan ini skenario dari garis-garis yang langsung maupun skenario dari garis-garis yang dipantulkan kan berubah. Tapi tetap rumusnya menggunakan yang ini gitu. Ya. Jadi yang berubah itu R0 ini, atau di sini RD ya, bukan R0, RD itu R direct gitu. Sedangkan RR, R reflected gitu, R pantulan. Berubah panjangnya ini. Kalau kita mengubah tinggi HT atau HR gitu. Ya. Kemudian DA, DB juga kalau kita mengubah ketinggian antena tentu kan asalnya misalnya dia half power beamwidth, tapi kalau dirubah ketinggiannya kan jadi lebih besar dari half power beamwidth, sehingga faktor koreksi untuk direktivitas lebih besar lagi. Nah, artinya ini kalau saya jelaskan rumus ini lebih tegas begini. Jadi untuk rumus ini yang medan maksimum medan minimum itu sebetulnya kita kalau ingin menghitung koefisien pantul. Jadi kalau pakai rumus yang ini kan yang atas, kita akan tahu gen A dan gen B pakai metode pakai pantulan. Ini kan kalau jaraknya RD diketahui, lambda diketahui kan ini bisa dihitung. Kemudian daya terima WR, daya pancar WT bisa dihitung kan. Kemudian direktivitas A, direktivitas B ada hubungannya dengan gen A dan GB nantinya kan. Kemudian koefisien pantul harus diketahui supaya kita bisa menghitung GA dan GB. Jadi R kecil atau koefisien pantul di sini harus diketahui. Ya. Nah, sekarang kalau kita tidak mengetahui koefisien pantul, justru kita bisa menghitung. Caranya apa? Nah, di sini sekarang kita gini, lakukan ketinggian HT dan HR pada suatu tinggi tertentu, maka kita mendapatkan persamaan ini. Jadi HT1 dan HR1 atau HT tanpa aksen dan HR tanpa aksen ya. Jadi HT polos, HR polos, maka kita dapat persamaan ini gitu. Lalu kita rubah sekarang, HT-nya dinaikin jadi HT aksen kan. HR-nya juga dinaikin jadi HR aksen. Maka rumus ini kita mendapatkan rumus yang kedua ini. Ini yang bawah ini pakai aksen. Satu lagi. Jadi GA tambah GB, ini 20 log 4pi. Nah, ini kan pakai aksen nih. R direct aksen. Nah, kemudian ini WR-nya juga aksen, WT-nya aksen. Artinya pada ketinggian HT dan HR yang berbeda dengan pengukuran yang pertama. Jadi kita punya dua set pengukuran. Set pengukuran pertama, HT-HR tanpa aksen. Set pengukuran yang kedua, dirubah. HT aksen dan HR aksen. Kita punya dua persamaan ini. Nah, maka kalau dihitung, nanti kita bisa menghitung ini. Menghitung koefisien pantul. Jadi, kalau kita tidak tahu, misalkan berapa koefisien pantul dalam suatu bidang pantul in tanah, misalkan begitu, kita bisa menggunakan mengukur ini. Gitu. Jadi boleh saya katakan di sini ini mengukur atau garis miring menghitung koefisien pantul. Saya tambahkan ya, saya tambahkan kepada bab 4 ini. Ini caranya seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini penting karena koefisien pantul biasanya dalam soal kan diberikan ya 0,7 atau 0,8 gitu. Tapi dengan metode seperti ini kita bisa menghitung koefisien pantul yang asalnya tidak diketahui dengan mengukur seperti ini. Ada pertanyaan, silakan. Ini mungkin tertinggal waktu saya membahas pengukuran dua antena dengan bidang refleksi. Mungkin waktu itu saya tidak menjelaskan sedetail ini. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan saya lanjutkan ya ke pengukuran polarisasi gelombang. Yang mana nih? Oke, kita lanjutkan ke halaman yang terakhir di sini. Nah, kita masuk sekarang ke pengukuran polarisasi antena, kemudian pengukuran temperatur antena, temperatur draw maksudnya, dan model yang diskalakan itu artinya kalau antenanya terlalu besar, maka pengukurannya
normalisasi ke skala kecil atau sebaliknya antenanya terlalu kecil dinormalisasi ke skala besar. Ya. Nah ini ya ada yang lupa nih, setengah halaman di slide ini masih menjelaskan pengukuran ini distribusi arus ya, ini kan. Saya lupa di sini menjelaskan bahwa ada syarat nih. Syaratnya jarak loop ke konduktor harus tetap. Maksudnya ini ketika kita menggeserkan loop ini ya, loop yang menangkap induksi magnetik, ini kan distribusi arus di antena ini ditangkap oleh induksi magnetik kan. Besarnya induksi magnetik tergantung pada jarak. Nah, sehingga di sini supaya kita bisa mengukur hubungan antara distribusi arus pada sepanjang batang antena ini, maka jarak loop atau jarak sensor yang mendeteksi induksi magnetik harus konstan, jangan berubah. Jangan misalkan dari sini kiri dekat, semakin ke kanan semakin menjauh. Nah, itu mengganggu akurasi dari pengukuran distribusi arus. Ini harus tetap, ya. Gitu. Nah, ini terkadang diperlukan cok gitu untuk isolasi alat ukur terhadap medan yang diukur. Ini kalau pengertian cok itu kan banyak diaplikasikan di situ kan. Kalau Anda kalau punya laptop kan si baterainya itu, baterai yang untuk chargernya itu kan di ujungnya suka ada benda bulat ya. Dibalutkan kepada kabel. Itu untuk cok. Cok itu artinya meredam dari medan luar gitu. Nah, pernah lihat nggak kalau Anda punya laptop chargernya itu di ujung kabel yang akan Anda masukkan ke laptopnya itu suka ada kira-kira panjangnya 2 cm gitu, berbentuk bulat gitu ya, berbentuk silinder kayak disengaja dibalutkan kepada kabel itu cok namanya itu, untuk menghilangkan pengaruh medan luar. Nah, ini juga perlu pakai cok karena diperlukan akurasi yang tinggi supaya medan ini bisa diukur dengan akurasi yang baik. Ya. Kalau jarak loop ke konduktor harus tetap ya tentu supaya kita bisa kalibrasi dari distribusi arus ya dengan jarak yang tetap kan. Perubahan magnetik yang induksi di sini hanya disebabkan oleh perubahan arusnya, bukan oleh perubahan jarak. Gitu. Ya, pengukuran polarisasi, temperatur dan pemodelan. Kita mulai dari pengukuran polarisasi sekarang. Ingat ke bab 2 waktu kita bicarakan polarisasi gelombang ya. Nah, polarisasi gelombang itu dengan polarisasi antena ya kita merupakan dua hal yang berbeda. Tapi harus kita pahami bahwa keduanya akan saling berinteraksi secara sinkron. Polarisasi linier dari gelombang ditangkap oleh polarisasi linier oleh antena, begitu ya. Walaupun kita bisa saja menangkap polarisasi gelombang tertentu, misalkan ditangkap oleh antena yang punya polarisasi yang berbeda bisa saja, tapi itu akan terjadi kehilangan itunya, sebagian dari gelombangnya. Nah, kita definisikan lagi sekarang, definisi polarisasi itu adalah arah getaran atau arah orientasi medan E. Nah, karena medan H-nya kan kita udah tahu, kalau medan E-nya kita ukur, kita tahu arah getaran atau arah simpangan dari medan E, maka dengan tahunya gelombangnya merambatnya ke arah mana, maka arah getaran atau arah simpangan medan H-nya, medan magnetnya bisa kita tentukan. Nah, tapi supaya tidak kacau, tidak dua-duanya kita definisikan, ambil aja salah satu gitu ya. Medan E didefinisikan sebagai alat atau besaran untuk menentukan polarisasi dari suatu gelombang. Oke. Nah, ini kan di bab 2 sudah dibahas ya. Ada 3 bentuk dasar polarisasi, yaitu linier, kemudian lingkaran, kemudian elips. Nah, kemudian yang linier kan ya getarannya kan hanya satu arah gitu. Apakah biasanya kita sebutnya vertikal atau horizontal begitu? Sebetulnya bisa aja diagonal, nggak apa-apa. Yang penting satu arah, gitu ya. Nah, sedangkan yang lingkaran kita ada definisi, ada arah putarnya ke arah gelombang merambat mendekat, atau kita mendefinisikan arah putar gelombang merambat menjauh gitu. Sehingga definisi searah putaran jam atau clockwise CW, atau berlawanan dengan putaran jam counterclockwise CCW,
Nah, itu kita harus ikuti ada definisi-definisi yang baku di bab 2 yang waktu kita membahas polarisasi gelombang. Nah, tapi pengukurannya saya kira mudah ini. Lebih mudah dibandingkan dengan memahami teorinya. Kalau waktu di bab 2 kan kita menurunkan persamaan lingkaran, kemudian menurunkan persamaan elif, ya kita menggunakan konsep-konsep matematik kalkulus yang cukup kompleks gitu ya. Nah, kalau sudah mengukur, saya kira ini lebih gampang. Jadi kalau mengukur, nah contoh ini ya, nah, kita kalau antena linier kan memecahkan gelombang pasti linier. Nah, sekarang supaya kita memberlakukan polarisasi itu secara umum, apakah dia linier, lingkaran, atau elips, begitu, kita lihat contohnya gelombang yang diradiasikan oleh suatu antena Horn gitu ya. Nah, ini antena Horn itu kan 2 dimensi kan. Jadi ini Hornnya Horn persegi. Nah, sehingga di sini memungkinkan berbagai macam gelombang di sini. Bisa saja dia membangkitkan gelombang vertikal, linier, bisa. Membangkitkan gelombang horizontal, linier, bisa kalau Horn. Lalu karena dia antara garis-garis horizontal, maksudnya bidang horizontal sama bidang vertikalnya membentuk bidang atau cross sectionnya bisa berjumlah kan? Ingat kita kalau sumbu X dan sumbu Y kita jumlahkan dalam proporsionalitas amplitude dan perbedaan fasa yang kita atur, maka bisa membentuk polarisasi yang lingkaran atau elips gitu. Ya. Ya, walaupun ini bentuknya persegi, ya bisa kita mendapatkan lingkaran. Ya. Karena penjumlahan dari sumbu datar sama sumbu vertikal pada bentuk Horn ini bisa menjadi lingkaran. Nah, caranya untuk mengetahui di sini, gunakanlah antena linier, antena yang berbentuk kawat untuk mengukurnya. Caranya apa? Diputar pada bidang cross section, pada bidang norma kepada bidang yang datang kepada antena ini linier ini. Coba tebak sekarang, kalau misalkan antena ini saya taruh sini, saya hubungkan antena ini dengan alat ukur misalnya pengukur signal strength, atau ya langsung aja kalau untuk mengukur medan E kan signal strength yang dipakai kan, signal strength untuk kuat medan listrik begitu. Kalau saya putar antena ini, ketika dia misalnya horizontal, alat ukur di sini maksimum signal strength-nya. Saya putar terus sampai vertikal, alat ukurnya mencapai 0. Kita bisa menyimpulkan apa dari situ? Kalau saya putar antena linear ini 360 derajat, ketika horizontal menunjukkan signal strength maksimum. Ketika dia posisinya vertikal ke atas bawah, orientasinya, dia menunjukkan 0. Kesimpulannya apa? Polarisasinya horizontal. Nah, ini kesimpulannya, gelombang yang dipancarkan oleh Horn ini berpolarisasi linier horizontal. Ya. Terus kalau percobaan yang kedua, misalkan saya putar ketika vertikal maksimum, ketika horizontal 0. Kesimpulannya apa? Polarisasinya linear vertikal. Linear vertikal. Kalau misalkan kita tahu di sini polarisasinya lingkaran, ini diputar, apa yang terjadi pada alat ukur signal strength di sini? Sama terus Pak di setiap derajatnya. Ya, artinya kita tahu ini misalkan membangkitkan lingkaran dan dalam kondisi sempurna, tidak ada depolarisasi. Jaraknya dekat, medium tidak mengganggu sinyal, kita membangkitkan gelombang terpolarisasi lingkaran. Saya putar alat ukur ini, maka di sini alat ukur yang signal strength akan menunjukkan seperti apa jarumnya. Nilai yang konstan. Konstan, ya. Jadi kalau ini diketahui lingkaran, maka kalau diputar ini menunjukkan angka tertentu ya sesuai dengan besarnya signal strength. Dan dia konstan. Kalau misalkan ada 5 milivolt gitu ya, 5 milivolt jadinya per meter gitu, E-nya. Diputar kemanapun dia konstan. Itu lingkaran pasti. Kalau elips gimana? Misalnya kita tahu bahwa yang dikirimkan itu elips atau lingkaran, setelah melalui medium, misalkan salah satu komponennya mengalami depolarisasi, sehingga
sumbu yang satu dengan sumbu yang lain tidak sama itunya amplitudenya, sehingga menjadi elips. Nah, kalau diputar 360 derajat, apa yang akan terjadi di alat ukur ini? Akan ada 2 peak, tapi sisanya tidak nol. Nah, betul. Jadi akan ada 2 level ya. Level maksimum misalnya 10 volt misalnya gitu. Diputar terus dia akan turun ke 8, ke 7, ke 6. Putar lagi, dia naik lagi. Jadi akan punya 2 level ya. Yang tidak nol, itu elips. Saya kira gitu ya. Gampang ya untuk mengukur atau memahami bagaimana pengukuran gelombang yang terpolarisasi linier ataupun lingkaran ataupun elips. Ini gambar-gambarnya saya kira lewat saja karena udah saya jelaskan tadi panjang lebar. Oke, nah ya ini untuk caranya ya. Caranya ini untuk supaya tadi kan di sini konsepnya ya. Konsep yang dipakai memutar ini, tapi hubungannya dihubungkan dengan alat ukurnya seperti ini. Ya, jadi kalau untuk mengukur berapa misalnya sumbu major utama dengan sumbu major dengan sumbu minornya, apa kalau lingkaran kan ya tidak punya major atau minor karena sama, tapi kalau elips kan punya sumbu major sama sumbu minor kan. Nah, caranya kita menggunakan 2 probe ini. Ada yang diukurnya sini membangkitkan secara umumnya kan elips, kalau sama dia lingkaran, kalau tidak sama dia elips. Nah, caranya di sini untuk memisahkan komponen antara komponen gelombang X dengan gelombang Y, karena kan waktu kita mengkonstruksi di pemancarnya kan untuk supaya membangkitkan elips ataupun lingkaran kan ada aturannya. Kita membangkitkan gelombang X dan gelombang Y, amplitudenya sama, beda pasangnya misalkan pi per 2, itu kan lingkaran. Tapi kalau gelombang X dengan gelombang Y amplitudenya sama, beda pasangnya tidak pi per 2, itu juga tidak lingkaran. Atau gelombang X dengan gelombang Y amplitudenya tidak sama. Nah, untuk lengkapnya yang tadi saya gambarkan di sini secara sederhana hanya berupa seperti ini diputar. Nah, alat ukur polarisasi gelombang yang sebenarnya adalah seperti ini. Kita menggunakan 2 antena probe di sini untuk probe-nya, pakai mixer di sini untuk melihat perbedaan pasangnya kan. Ini penerima amplitudenya beda berapa, sama atau tidak. Kemudian pasangnya juga langsung diukur berapa beda pasangnya. Ingat waktu kita menurunkan persamaan lingkaran elips kan ada 2 variabel yang kita atur kan. Amplitudo masing-masing komponen X dan komponen Y, serta beda pasang antara komponen X dan komponen Y. Oke, itu yang mengukur polarisasi. Kita lanjutkan sekarang pengukuran temperatur antena. Nah, jangan lupa bahwa untuk menghitung atau orang mengatakan temperatur antena itu sebetulnya kita yang akan dicari adalah the raw equivalent ya. The raw equivalent itu artinya kontribusi antena terhadap sinyal yang antena kan menangkap sinyal, tapi begitu keluar dari mulut antena yang akan masuk ke saluran transmisi sudah pasti itu ada komponen noise gitu. Ya, jadi kalau kita memancarkan dari pemancarnya sinyal di udara, ya kalau tidak ada interferensi, tidak ada noise dari galaksi, tidak ada noise dari yang dibuat orang, misalkan busi kendaraan, noise yang mengganggu seperti itu, ya kita berkepentingan hanya sinyal saja. Nah, walaupun di pemancar ataupun di medium transmisi tidak ada kontribusi apapun, begitu masuk ke antena penerima, ya disitulah mulai ada draw. Jadi dari leher antena ke arah saluran transmisi penerima itu sudah mengandung draw. Nah, maka kita harus tahu berapa draw yang dikontribusikan oleh antena itu gitu ya. Jadi rumusnya draw itu pakai rumus Johnston ya, bahwa WN, W ini watt atau daya, N itu noise ya, adalah konstanta Boltzmann kali bandwidth kali temperatur antena kalau dari antena ya. Ini juga berlaku untuk komponen yang lain, misalnya amplifier begitu ya, atau misalnya down converter, semua komponen receiver akan menggunakan ekivalensi temperatur
untuk merepresentasikan kontribusi draw kepada sinyal. Oke, nah ini KTB ya, draw-nya. Nah, tapi yang harus sekarang gini, yang pertama harus kita pahami untuk ini, karena antena ini draw-nya kecil ya. Jadi kalau antena kan sebagai penerima menerima sinyal yang kecil kan. Antena itu tidak menerima sinyal dalam kilowatt. Antena itu menerima sinyal dalam bentuk 10 pangkat minus 6 miliwatt begitu kan. Kalau minus 60 dBm. Bahkan kalau di antena yang menerima dari sinyal satelit kan minus 110 dBm gitu. Artinya 10 pangkat minus 11 miliwatt begitu. Nah, maka supaya sinyal yang akan diolah oleh receiver itu dapat dimengerti, tentu draw yang akumulasi dalam receiver ya tidak boleh melebihi level sinyal. Harus di bawah level sinyal supaya informasi dari sinyal bisa dipahami. Nah, sehingga caranya untuk mengukur draw antena kita menggunakan metode dibandingkan dengan generator draw. Gitu ya. Karena ini sinyalnya kecil. Sinyal yang ini mengukur antena draw antena tanpa menerima sinyal. Karena yang akan diukur betul-betul hanya draw-nya. Jadi antena ini tidak diarahkan atau tidak di-set untuk menerima sinyal apapun. Antena dibiarkan aja dia tergeletak seperti itu. Nah, yang akan diukur berapa daya yang masuk ke receiver ini. Tentu di sini pakai low noise receiver kan. Low noise receiver itu artinya suatu penguat ya. Suatu penguat atau orang menyebutnya juga LNA ya, low noise amplifier begitu. Kalau untuk menguatkannya saja. Tapi biasanya LNR itu karena udah menyangkut transformasi frekuensi, ya menyangkut amplifiernya sendiri, down converter, nah LNR. Caranya apa? Kita hubungkan ke antena, ukur di sini, alat ukurnya juga harus sensitif, harus mampu mengukur. Jadi kalau dalam timbangan itu jangan pakai timbangan untuk menimbang beras di sini, harus pakai timbangan untuk menimbang emas gitu ya. Si indikator draw-nya itu, si power meternya itu. Jangan pakai kiloan yang untuk beras atau pupuk gitu. Pakai untuk emas gitu sih. Nah, kemudian diukur berapa? Kemudian ini switch ke generator draw. Gitu. Nanti diukur berapa? Karena kita tahu generator draw kan ada skalanya di sini. Berapa watt misalkan di sini sehingga menimbulkan indikator draw-nya berapa watt di sini. Nah, maka tadi yang diukur ke antena, berapa watt di antena, berapa watt yang diukur dari sini, bisa dibandingkan kan? Jadi kita menggunakan dua perbandingan. Itu yang pertama cara mengukurnya. Yang kedua, karena draw-nya tadi saya katakan di sini picowatt ya. Jadi ini 10 watt minus 11, minus 12 gitu watt begitu ya. Nah, maka pengaruh dari kabel-kabel ini, walaupun kabel itu redamannya kecil ya, kalau kita bicara powernya ratusan atau kilowatt ya bisa diabaikan. Misalnya kita bekerja pada di sini inputannya 10 watt misalnya, kemudian outputnya misalkan dikuatkan 100 kali jadi 1 kilowatt gitu. Redaman kabel hanya 0,1 dB ya tidak akan terlalu berpengaruh pada akurasi di sini. Jadi order di sini kan 1 watt, gainnya misalkan 100 kali jadi 100 watt begitu. Redamannya 0,1 dB, silakan dihitung. Berapa yang hilang? 0,1 dB dari 10 pangkat 0,01 kan? Per 100 gitu kan, hanya 1 watt. 1 watt dari 100 watt hasil penguatan hanya 1%. Nah, tapi kalau draw antena kecil, redaman 0,1 watt itu ini akan signifikan pengaruhnya kepada di sini. Jadi caranya di sini caranya itu kita menggunakan tentu kan low noise amplifier atau low noise receiver kan bekerja pada suhu Kelvin yang rendah karena ini LNR ini membangkitkan noise-nya sangat kecil. Nah, biasa yang dipakai untuk standar low noise receiver mengukur draw kita dalam standar-standar yang dipakai dalam penggunaan antena itu ada dua pendingin yang biasa dipakai, yaitu pakai
helium cair ya. Helium cair itu suhunya sampai bisa mendinginkan 4 Kelvin. Kemudian yang satu lagi yang agak murah harganya pakai nitrogen cair juga. Ya, nitrogen cair tapi ketelitiannya tidak terlalu tinggi. Dia mampu menurunkan temperatur sampai 80 Kelvin. Nah, ini yang dipakai untuk pendinginan di LNR. Nah, sehingga kalau ini redaman ini diperhitungkan secara teliti masuk kepada daya yang dari antena maupun dari generator, masuk ke redaman kabel, masuk ke LNR, keluar dari LNR. Nah, ini kita menggunakan daya output dari generator draw itu harus dikoreksi oleh redaman. Daya output dari generator draw. Jadi dari generator draw sini daya ke sini, di sini kan ada redaman nih, kabel ini redaman sampai ke LNR, sampai ke output. Nah, cara menghitungnya itu ini temperatur kalau kabel ini meredam sebanyak L, ya, L-nya misalkan apakah dia 0,1 dB atau 0,2 dB gitu ya. Nah, ini kita menghitungnya daya efektif yang akan sampai kepada alat ukur ini. Konstanta Boltzmann kali temperatur efektif ya, sudah dikoreksi oleh redaman kan, kali bandwidth. Nah, kalau kita hitung daya yang dikeluarkan dari generator draw itu ini ya konstanta Boltzmann dikalikan dengan bandwidth. Nah, ini temperatur sistem yang masuk dari luar lingkungan ini ke kabel ini, kita koreksinya TS gitu. TS kalau dia setelah TS-nya masuk ke LNR ke sini, kalau dia dibawa dari posisi generator draw, berarti sudah melewati redaman L kan ini kan. Jadi ditulisnya di sini TS dibagi A dulu gitu. Ini konstanta Boltzmann kali bandwidth untuk mewakili sinyal yang keluar dari generator draw dengan pengaruh dari temperatur sistem yang diredam oleh kabel L. Nah, kemudian T0 di sini temperatur yang diukur nanti yang mewakili dari antena. Atau kalau ketika di switch ke generator draw, T0 ini adalah temperatur yang merepresentasikan draw-nya. Jadi ini K kali B kali T0 gitu. Nah, kemudian ini yang suku yang ketiga kan ada minus 1/L nih. Jadi konstanta Boltzmann dikalikan dengan dibagi kali bandwidth dibagi dengan L, ya, gitu. Itu artinya menunjukkan pengaruh dari kabel terhadap sinyal yang keluar dari generator draw. Jadi ini ada 3 faktor di sini. KB dikalikan dengan TS/L mewakili pengaruh suhu lingkungan luar yang memanaskan kabel, boleh dikatakan begitu. Jadi ini kabel yang menghubungkan generator draw atau menghubungkan antena ke receiver, ini juga kalau suhunya misalkan panas di luar atau suhunya dingin di luar akan berpengaruh. Jadi walaupun suhu lingkungan itu misalnya suhu lingkungan kan tidak seberapa 30 derajat misalkan kan di luar atau daerah subtropis misalkan hanya 20 derajat, nah itu berpengaruh di sini. Konstanta Boltzmann kali temperatur luar, temperatur sistem ya, dibagi redaman. Nah, KB kali T0 inilah perwakilan dari daya yang dikeluarkan oleh generator draw atau antena. KB kali T0 kali 1/L di sini artinya daya yang dikeluarkan generator draw yang sampai di LNR diredam oleh kabel L. Gitu. Jadi semuanya dihitung ini. Nah, ini harus sama dengan konstanta Boltzmann kali bandwidth kali temperatur efektif. Jadi temperatur efektif ini adalah ini rumusnya. Kalau kita buang konstanta Boltzmann-nya, K kali B kan hanya untuk menghitung mengkonversi dari temperatur ke daya kan. Ya, dibuang aja karena sama ini kan. Nah, jadi temperatur efektif itu temperatur antena yang dibaca oleh alat ukur itu adalah temperatur lingkungan ya, TS dibagi L ditambah temperatur antenanya sendiri atau temperatur generator draw T0 dikurangi oleh temperatur antena atau temperatur draw dibagi oleh redaman. Ya. Gitu. Jadi ini penting untuk memahami bagaimana kita menghitung
temperatur. Ya sebetulnya ini TA sebetulnya. Kalau kita dalam nanti kalau sudah mewakili antena, ini TENO itu di TA. Jadi TENO itu temperatur draw antena, tapi akan harus efektif kan hitungnya, bukan TENO aslinya begitu. Jadi temperatur draw antena yang efektif itu di sini TNEF gitu ya, atau TA efektif begitu di receiver yang ukur. Oke, baik, sampai situ ya. Sekarang kalau ini penting ya, karena sering ditanyakan bagaimana pengaruh dari redaman kabel dan juga pengaruh dari temperatur luar, temperatur ruangan terhadap pengukuran draw antena yang notabene di sini level draw-nya sangat kecil. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan bagian terakhir ya dari pengukuran antena. Ini diberikan nama subbabnya itu pengukuran yang diskalakan atau dinormalisasi, boleh juga dikatakan begitu. Ini dipakai atau aplikasinya untuk mengukur antena yang besar sekali, dimensinya misalnya parabola yang diameternya mencapai 40-50 meter atau lebih, barangkali kalau untuk keperluan astronomi kan banyak antena yang besar begitu. Nah, sehingga kalau kita mengukur secara biasa begitu, tidak diskalakan, kita terbatas atau terkendala oleh syarat medan ukur kan. Medan ukur kan 2L² dibagi D kan. Untuk menentukan berapa jauh minimal kita harus mengukur antena dari badan atau dari tubuh antena itu supaya akurasi gelombang yang diukur memenuhi syarat begitu. Nah, kalau antenanya besar tentu jaraknya jauh begitu itunya, medan jauhnya itu. Atau medan dekatnya itu jauh sehingga untuk mendapatkan medan jauh harus jauh. Nah, seringkali kalau antenanya perlu diputar-putar kan dengan antena yang ukuran besar, lalu posisinya harus jauh, itu ya boleh dikatakan sulit begitu ya. Apalagi kalau kita mau membawa antena ke dalam ruangan tanpa gema, misalkan anechoic chamber gitu. Antena yang besar berarti ruangan tanpa gemanya besar. Nah, itu kan tidak praktis untuk pengukuran. Nah, sehingga kita di sini bisa menggunakan transformasi, yaitu faktor skala. Model skalanya itu misalnya kita taruh sebagai P gitu ya. Jadi kalau P-nya besar 1 berarti itu mengecilkan antena. Kalau P-nya kecil 1 berarti membesarkan nanti antena yang kecil. Antena yang kecil juga sama. Kalau kita mengukur antena yang dipasang pada contohnya antena untuk keperluan implantasi misalkan dalam tubuh gitu ya. Atau kita biasanya dalam film dokumenter kan naruh sensor antena dalam serangga misalkan kan untuk melihat kehidupan semut misalkan di dalam lubang gitu ya, sehingga semut itu diperangkati oleh antena yang kecil misalkan memancarkan sinyal. Nah, itu pengukurannya juga kecil, susah, maka diskalakan dengan faktor P yang kecil 1 menjadi besar. Nah, cuman pedoman untuk mengikuti aturan penskalaan di sini harus kita patuhi ya. Jadi kalau besaran panjang, kemudian besaran waktu, besaran panjang gelombang, besaran kecepatan cahaya, ini bukan COP ini KEC ini, kecepatan cahaya ini. Ya. Nah, ini kalau semuanya panjang waktu, panjang gelombang kan semakin panjang sama kan? Kecepatan cahaya kan meter per detik gitu kan. Kemudian aperture juga atau daerah aperture atau daerah gema ini ya. Daerah yang masih mempengaruhi antena, memantulkan dan refleksi begitu, scatter begitu. Ini merupakan kaitannya dengan besaran panjang semua. Nah, kemudian di sini frekuensi, karena frekuensi itu berkebalikan dengan waktu. Jadi kalau waktu ini dibagi semuanya seperti panjang dengan P, maka frekuensi karena dia berbanding terbalik dengan waktu, ini dikali dengan P. Ya, kemudian ini konduktivitas, kalau nanti menghitung
impedansi ya, impedansi medium transmisinya misalkan akan dihitung. Ini juga dikalikan dengan P. Nah, sedangkan yang dijaga tetap di sini supaya pengukuran ini berlaku adalah permitivitas, itu kita tidak diskalakan, kemudian permeabilitas juga tidak diskalakan, kemudian kecepatan mobilitas, ya. Kalau ada gerakan misalnya ini, kenapa ini nggak diskalakan? Karena frekuensi kan sudah dikalikan dengan P, kemudian panjang dibagi P, maka kecepatan ini kaitannya ke Doppler ya. Ini tetap jadinya kecepatannya, tidak dikalikan. Gitu. Kemudian impedansi juga tidak, karena apa? Karena konduktivitas sudah diskalakan. Gitu. Kemudian gain juga tetap. Gitu. Ya, itu yang aturan yang diikuti supaya kita bisa melakukan transformasi atau penskalaan dari antena. Oke, itu yang terakhir mungkin kita bahas. Kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu. Sudah selesai semuanya chapter mengenai bab pengukuran. Sebentar lagi kita akan tes, tapi sebelum masuk ke awal waktu untuk saya bagikan soal untuk tes, silakan kalau ada yang pertanyaan dulu. Kita mulai tesnya mungkin jam 10 saja ya. Silakan, kalau yang bertanya silakan. Ini yang S1-nya hanya satu orang ya. Nggak ada kesulitan, Anda angkatan 2017 mengikuti tes 1 yang sampai ke tes 4 kemarin. Saudara Muhammad. Sejauh ini masih belum, Pak. Iya. Saya belum mengkompilasikan semua nilai, tapi mudah-mudahan nanti kalau setelah tes yang kelima ini selesai, saya bisa lihat nilai tes yang kelima sampai yang UTS gitu, nanti kita lihat ya. Saya strategi untuk mencapai CPL dari kuliah ini bisa capai dengan baik gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira nggak apa-apa kita bisa lebih awal untuk tes ya. Tapi waktunya tidak diperpanjang, artinya nanti berarti lebih awal juga, gitu. Karena waktunya di-set di 50 menit. Jadi kalau kita mulai tesnya jam 9.50, berarti jam 9.50 berarti jam 50 menit dari jam 9.50 kan jam 10 lebih berapa? Lebih 40 ya, selesainya ya. Ada waktu sebenarnya 20 menit kalau bisa dibahas nanti. Oke, saya coba aja untuk bagikan jam 9.50. Ya, kita kembali ke Anda buka grup kuliah WhatsApp. Saya akan bagikan soalnya, silakan. Nanti di tengah-tengah waktu tes mungkin asisten akan memberikan link untuk mengumpulkannya pakai Google Form. Oke.
Izin bertanya Pak, itu sampai 10.50-nya udah termasuk pengumpulannya ya Pak? Ya, setelah berakhir masa atau durasi tesnya selesai, paling biasanya kita sediakan waktu maksimal 5 menit kan ya. Jadi 10.45 harus sudah terkumpul nanti. Kalau yang ada trouble, misalkan ya bisa dikirim langsung ke WhatsApp gitu, ke asisten ya. Oke. Oke, silahkan Anda kerjakan. Udah saya kirim lewat grup. Nanti jam 10.40 Anda stop bekerja. 10.45 akan ditutup itunya, Google Form-nya. Silakan.